samping saya ini terlihat bunga Wijaya Kusuma yang semalam mekar dan paginya sudah mulai layu. Memang agak mistis, selain bahwa orang menganggap ini adalah bunga yang memiliki mitos-mitos positif menurut saya, karena membawa berkah, membawa kehidupan, sehingga seperti raja-raja di Jawa Solo, sebelum mengangkat, melantik raja-rajanya, mereka mencari bunga Wijaya Kusuma 12 atau 15 dari Nusa Kambangan dan kemudian dibawa sebagai persyaratan. Dan juga kalau kita melihat tokoh pewayangan Kresna, titisan Dewa Wisnu, itu memiliki pusaka yang namanya sama, yaitu Wijaya Kusuma, yang memiliki keampuhan menghidupkan orang mati. Dan memang terasa mistis itu karena pertama, bunga ini sangat jarang mekar, sekitar 1-3 kali setahun lah paling banyak. Dan mekarnya juga sebentar pada malam hari, harum baunya kalau kita cium, membuat suasana mistis itu sangat terasa. Nanti kita lihat videonya, ya, bagaimana indahnya mekarnya bunga Wijaya Kusuma ini. Alangkah baiknya kalau bunga ini bisa lebih sering mekar. Ya. Mudah-mudahan juga betul mitos membawa berkah itu. Berikut nanti saya sampaikan salah satu tips bagaimana membuat bunga Wijaya Kusuma ini bisa rajin berbunga, dan di samping itu juga akan saya sampaikan atau saya perlihatkan video-video saya waktu mekar tengah malam tersebut, ya. Terasa sekali mistisnya, di mana bunga Wijaya Kusuma ini mekar, pohonnya harum, dan pohonnya kita gantung di pohon besar, ya. Jadi sangat terasa betapa mistisnya Wijaya Kusuma pada saat mekarnya, yang kemudian pagi harinya sudah layu seperti ini. Ya. Oke, mari kita ikutin. Kita harus usahakan bahwa bunga Wijaya Kusuma kita gantung agar bunganya lebih banyak. Kalau di bawah juga bisa berbunga, tetapi mungkin bunganya lebih sedikit. Dan di depan saya ini ada perangkat yang perlu kita siapkan. Satu air, ini 2 liter ya. Ini 2 liter, 2000 ml ya. Ya, ini airnya, 2000 ml. Kemudian tentu saja Wisma PK kita bisa peroleh di toko online, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau JDID, terserah Anda yang mana. Dan harganya sepertinya tidak mahal, 50.000 untuk satu botol 500 ml. Setelah Wisma PK ini, ya, pestisida nabati organik ini, kita juga siapkan pupuk NPK. Nah, ini perlu bukan untuk merangsang, tapi juga memberikan bonus kepada pohon kita yang sudah mau rajin berbunga. Sebetulnya pakai ini aja juga oke, tapi dengan tambahan NPK, pohon daripada Wijaya Kusuma itu nanti akan cepat besar, kemudian
daunnya akan menggantung panjang dan nantinya calon-calon bunganya, kuncup-kuncupnya akan banyak, bergantian sekali waktu. Dan juga kalau memang kita perlu menghabiskan campuran ini, kita bisa aplikasikan kepada pohon-pohon kita yang lain tanpa merusak tanamannya. Oke, mari saya tunjukkan takarannya. Kita ambil Bisma PK, biasa jamu ini, larutan nabati, harus dikocok dulu biar rata, kemudian takarannya adalah 1 tutup Bisma PK per 2 liter air. Oke, tuang, dia langsung rata. Kemudian kita tambahkan 1 tutup NPK. NPK Mutiara 16 ya. 1 tutup. Jangan lebih. Kurang juga nggak apa-apa. Oke. Tutup. Ini bisa kita beli di toko pertanian. Ini sudah saya pindahkan dari plastik ke dalam toples. Oke. Kemudian kita aduk rata. Ini perlu waktu agak lama karena NPK tidak mudah larut ya. Bentuknya butiran. Oke, sebagai contoh aja. Nanti kita ambil, kita punya sprayer ini, sprayer burung. Ini tidak mahal. 30.000 kalau nggak salah, ini 1 liter ukurannya. Oke. Kita masukkan larutan tersebut karena mulut daripada sprayer ini kecil, kita perlu adanya corong. Kemudian, nah ini yang penting supaya sprayer kita, penyemprot kita itu tidak cepat rusak. Nah, kita perlu saringan. Kan tadi kita campurkan NPK, ada kemungkinan NPK-nya itu tidak larut semuanya. Nah, ini akan bisa menyumbat. Oke. Kita tuangkan 1 liter ya. Ini bisa kita pakai 2 kali. Bisa kita gunakan untuk menyemprot tanaman yang lainnya. Oke, untuk coba. Saya senang menggunakan ini karena halus anunya. Oke, mari kita semprot tanamannya ya. Nah, ini daun-daunnya kita semprot. Ya, mungkin akarnya, tadi kan kita beri NPK, jadi kita masih akarnya. Cara merata. Makin rata kita berikan, makin kuat rangsangannya. Nah, demikian saya rasa, dan perlakuan ini bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Pasti nanti akan bisa menghasilkan bunga yang banyak dan bergantian, tidak sekaligus. Jadi misalnya seperti ini kan masih kecil, nanti setelah selesai ini dia akan besar tunasnya dan akan gantian berbunganya. Untuk perbanyaknya mudah, yaitu tinggal kita stek, kita potong, dan nanti kita tancapkan ke polybag. Udah. Oke, kita cari polybag, kemudian kita tancapkan tadi potongan dari bunga ke dalam polybag. Kita ambil 3 helai dia. Beberapa lah ya, nanti kita tancap supaya cepat jadi rimbun. Biasanya sih jarang gagal, tinggal diisi tanah lagi, dipenuhin, kemudian disiram sebagaimana biasanya. Ya, tinggalnya. Dan itu mudah, kita isi dengan tanah penuh. Media tanam yang sudah kita campur, yang siap untuk digunakan. Saya ingin menunjukkan bahwa 3 hari lagi atau malam ketiga setelah hari ini nanti akan ada bunga-bunga yang mekar lagi. Kita lihat ini ada tunas baru 1, 2, 3,
Ini kecil 4, 5. Kemudian jauh ini juga ada ini 6, 7, ya, dan banyak lagi yang tidak terlihat di kamera. Jadi ini menunjukkan bahwa bunga Wijaya Kusuma yang mitosnya bisa membawa berkah, hoki, dan kesejahteraan kepada keluarga kita itu lebih sering berbunga dengan harapan bahwa keberkahan, rezeki, dan hoki benar-benar datang ke tempat kita. Amin.